Halo teman-teman, berjumpa kembali di pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang satu bagian yang namanya prosedur. Nah, apa sih sebenarnya prosedur? Jadi ingat ya teman-teman ya, bahwa pengertian dari prosedur dan function itu sama ya teman-teman ya, yaitu sebuah program terpisah atau dibuat dalam bentuk subprogram dari program utama dalam blok tersendiri yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah-masalah khusus. Nah, itu kurang lebih pengertian dari sebuah prosedur. Untuk lebih tepatnya, apa sih pengertian prosedur secara lebih detail, nanti teman-teman boleh cek ya. Di beberapa website juga sebenarnya ada ya. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas bagaimana sih cara menggunakan sebuah prosedur di dalam pemrograman Pascal. Oh ya, satu lagi teman-teman, yang perlu diingat bahwa akan ada perbedaan antara prosedur dengan function. Salah satu perbedaan paling mencolok adalah function itu bisa mengembalikan nilai, sedangkan prosedur itu tidak bisa mengembalikan nilai. Oke, yuk kita sama-sama bahas. Sebagai contoh program kali ini, kita akan membahas atau kita akan membuat sebuah program kumpulan bangun datar D atau kumpulan-kumpulan rumus-rumus bangun ya, ruang bangun. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita akan membuat prosedur persegi. Jadi untuk program persegi ya, atau balok dulu deh satu. Nah, untuk strukturnya itu dimulai dari kata prosedur. Lalu nama prosedurnya apa? Misalkan kita buat nama prosedurnya adalah balok, teman-teman. Nah, kalau sudah, untuk semua bagian di dalam pemrograman akan kita masukkan ke dalam ini, teman-teman. Kita mulai saja. var variabel dari pemrograman balok apa yang mau kita buat. Di sini ada panjang, lebar, tinggi, dan volumenya. Kita pakai integer karena berketepatan dikali teman-teman. Jadi berpeluang untuk menggunakan nilai bilangan angka bulat ya. Oke, kita mulai saja. Write learn. Kita buat di sini sebagai judulnya program pilihan balok. Write learn. Write learn. Write learn kembali. Masukkan nilai panjang. Nah, supaya dia bisa direkam atau bisa diambil dari keyboard, ya bisa menampung rekaman dari keyboard, maka kita gunakan readline ya teman-teman. Variabel yang kita sudah sediakan namanya adalah p. Readline kembali. Masukkan nilai lebar. Readline L. Dan yang terakhir, readline masukkan nilai tinggi. Readline T. Nah, setelah masuk, kita masuk ke bagian yang namanya proses ya. Kalau ini tadi input. Nah, untuk proses kita boleh buat di sini volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Outputnya langsung saja kita tampilkan seperti biasa ya teman-teman ya. Write learn.
lume balok sama dengan, kita tampilkan variabel seperti biasa nih teman-teman. Oke. Nah, satu bagian dari prosedur balok kita sudah selesai. Nah, di sini teman-teman yang perlu kita pahami adalah pada saat kita jalankan perintahnya kosong. Kenapa dia kosong? Karena secara logika kita belum panggil. Ingat ya, sifat dari sebuah prosedur itu sifatnya adalah private. Artinya dia bukan public ya teman-teman ya. Artinya dia tidak akan tampil kalau tidak kita panggil, kalau belum dipanggil gitu ya. Maka kita lanjut nih, kita karena belum panggil di dalam program utama, di sini program utama kita, public kita. Jadi nanti saja kita panggilnya, kita buat dulu program yang kedua. Nah, program yang kedua kita buat aja di sini untuk prosedur persegi. Seperti biasa, nama prosedurnya var, kita buat aja sisi luas keliling integer, bikin Oke, sama ya teman-temannya, kita buat jadi sebenarnya kalau dalam prosedur nih ya, untuk kedepannya sebenarnya lebih gampang kalau kita sudah membuat satu prosedur teman-teman ya. Kenapa? Karena di saat kita sudah membuat sebuah prosedur, biasanya untuk membuat prosedur yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu tinggal menduplikat dari prosedur sebelumnya, karena nggak akan jauh beda, biasanya seperti itu. Nah, tapi di sini kita kopikan aja untuk headernya aja nih teman-teman. Kita buat di dalam prosedur persegi tadi. Program yang dipilih atau program pilihan persegi masuk ke bagian input, write. Oh ya, maaf teman-teman, di sini kita ada sedikit ya. Sebenarnya nggak masalah, tapi agak sedikit jelek. Kalau untuk input kita tidak memakai ln, tapi kita memakai write biasa, agar nanti nilainya yang di input akan diketikkan di samping bukan ke bawah ya. Write, masukkan nilai sisi. Read learn, kita sudah sediakan variabelnya adalah s. Nah, karena ini hanya butuh s, maka di sini kita langsung masuk ke bagian proses. Proses yang pertama adalah mencari luas, di mana luas itu adalah rumusnya adalah sisi dikali sisi, sedangkan keliling rumusnya adalah 4 dikali sisi. Masuk ke bagian output nih teman-teman. Sama write learn, lalu write learn kembali, baru kita masukkan nih ke dalam write learn luas persegi sama dengan tampilkan variabel luas dan write learn, karena ada dua yang diproses jadi dua kita output nih teman-teman. Keliling persegi tampilkan variabel keliling. Ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, prosedur yang kedua yaitu prosedur persegi sudah selesai. Untuk prosedur ketiganya kita boleh kebuat untuk persegi panjang. Jadi kita copy aja nih teman-teman ya. Boleh di copy nih dari prosedur persegi sampai n. Kita copy dan kita pastekan di sini. Nah, ini dia ya. Tinggal kita ganti kata persegi menjadi kata panjang. Lalu
untuk mencari persegi panjang. Lalu untuk mencarinya bukan sisi, tapi panjang dan lebar. Masukkan program pilihan. Jadi kalau untuk membuat program prosedur seperti ini ya teman-teman ya, khusus untuk program menu seperti ini, sebenarnya gampang kalau seandainya satu bagian sudah selesai ya. Tinggal copy paste dan tinggal merombak sedikit. Nilai panjang, readline P, right, masukkan nilai lebar, readline L. Prosesnya untuk luas adalah panjang kali lebar, sedangkan keliling itu adalah 2 kali panjang tambah lebar. Selesai teman-teman, tinggal menampilkan luas dan keliling. Jadi udah siap nih. Itu enaknya kalau seandainya kita membuat program menu dengan konsep copy paste seperti itu teman-teman. Karena kita hanya tinggal merombak sedikit-sedikit aja mana yang mau diganti ya. Nah, di sini kita sudah buat 3 prosedur. Prosedur yang pertama itu adalah prosedur untuk balok diakhiri oleh N, lalu prosedur persegi, lalu prosedur persegi panjang. Nah, maka kita masuk ke program utama kita, teman-teman. Di sini kita sudah sediakan variabel pilihan untuk memanggil prosedur mana nanti yang akan kita panggil ya, teman-teman ya. Maka di sini boleh diketikkan write-len program kumpulan ruang bangun. Write-len, maaf. Write-len 1 persegi, write-len 2 persegi panjang, write-len 3 balok. Right, itu boleh kita ini ya, kita buat spasi deh biar agak enak sedikit. Write-len, right, masukkan pilihan Anda 1 sampai 3. Kita kasih keterangan nih teman-teman biar orang nanti pada saat melihat membuka, oh yang dipilih adalah 1 sampai 3, kira-kira gitu ya. Readline fill. Nah, yang kita inginkan nanti dari programnya adalah seperti ini teman-teman. Waktu dia dijalankan, di sini kan memang belum ada ya untuk ini apa sih gitu ya. Nah, jadi nanti pada saat kita panggil 2, maka kita enter, dia akan membuka program persegi panjang. Kira-kira seperti itu. Nah, permasalahannya adalah kita akan menggunakan perintah atau fungsi if untuk memanggilnya. Masih ingat ya teman-teman ya? Bagi teman-teman yang lupa untuk penggunaan if, boleh dicek di video pembelajaran sebelumnya, ada kita bahas mengenai if ya, atau fungsi percabangan. Nah, kita mulai saja. If buka kurung tutup kurung then begin end. Yang pertama, jika ditekan angka 1, kita sudah sediakan variabel fill, berarti if fill sama dengan 1. Bisa ya teman-teman ya? Nah, kalau seandainya programnya tadi kita tidak buat dalam bentuk prosedur, maka di sini teman-teman kita ketikkan tadi semua. Write-len, masukkan sisi, lalu LU.2 sisi kali sisi, KE.2 sama dengan 4 kali sisi, lalu outputnya dan lain sebagainya. Jadi ini dia program seandainya kita tidak ketikkan persegi prosedur persegi, maka di sini kita masukkan nih teman-teman. Itu logikanya, ya. Tapi karena program persegi sudah kita
buat dalam sebuah prosedur, kita cukup panggil aja nama prosedurnya. Apa nama prosedurnya? Nama prosedurnya tadi adalah persegi. Ini dia teman-teman. Nama prosedurnya adalah persegi. Nah, kalau sudah, maka kita lanjut ke bagian yang berikutnya, teman-teman. Ya. Lalu, di sini adalah if majemuk ya, jadi kita ada pakai else if. Selain itu, jika apa? Jika ditekan angka 2, berarti pil sama dengan 2. Kalau kita menekan angka 2, kita lihat program menunya. Yang dipanggil adalah persegi panjang. Berarti di sini seandainya program persegi panjang tidak kita buat dalam prosedur, maka kita ketik di sini teman-teman. Right masukkan panjang, right masukkan lebar, LO sama dengan panjang kali lebar dan seterusnya. Nah, tapi karena program persegi panjang sudah kita buat prosedur, kita tinggal panggil aja nih. Persegi panjang, ini namanya tadi teman-teman ya. Lalu masih menggunakan else if. Selain itu jika, nah yang ketiga, jika ditekan angka 3 atau dipilih angka 3, maka dia akan memanggil prosedur balok. Tadi namanya adalah balok. Nah, baru di sini kita buat selain itu. Karena program terakhir kita pakai n titik koma. Write learn. Ini mengantisipasi siapa tahu menekan angka selain 1 sampai 3 ya teman-teman ya. Maaf, kode yang Anda masukkan salah. Nah, sehingga pada saat dijalankan nantinya, maaf. Nah, sehingga pada saat dijalankan nantinya di sini, program persegi, waktu kita tekan angka 3, berarti kita memanggil prosedur balok. Maka di sini waktu kita enter, semua isi di dalam prosedur balok akan dipanggil nih. Enter program pilihan balok. Masukkan nilai panjang, kita masukkan nih, masukkan lebar, masukkan tinggi, maka muncullah volume baloknya. Kalau seandainya kita masukkan dengan nilai yang berbeda, misalkan kita masukkan secara nggak sengaja 5, maka maaf, kode Anda salah. Nah, seperti itulah teman-teman kira-kira penggunaan sebuah prosedur atau cara membuat prosedur di dalam sebuah program Pascal. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.